senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul, Apakah Yesus pernah bersekolah? Adik-adik, kalau ini ditanyakan kepada kalian, apa jawaban kalian? Tidak pernah Kak Masta, kan tidak ada ditulis di Alkitab. Jangan cepat-cepat menjawab. Kalau di Alkitab tidak ada tertulis tentang Yesus keramas, apakah itu berarti selama 33 tahun rambut Yesus tidak pernah dikeramas? Yang benar saja. Tapi kalau pertanyaannya kita buat seperti ini, apakah di zaman Yesus sudah ada sekolah? Jawabnya, ya. Di negeri-negeri yang berkebudayaan tinggi seperti Mesir, Romawi, mereka sudah memiliki sekolah formal 300 tahun sebelum zamannya Tuhan Yesus. Israel pada saat itu belum disebut negeri yang berkebudayaan tinggi, tapi mereka sudah memiliki sekolah non-formal. Sejarah mencatat 70 tahun sebelum zamannya Tuhan Yesus baru ada sekolah formal di Israel. Sekolah formal di Israel itu mempelajari bahasa Ibrani adik-adik. Bahasa Ibrani itu bukan sebagai bahasa pergaulan mereka buat, tetapi adalah bahasa untuk memahami isi Alkitab. Di sekolah Israel, mata pelajaran mereka itu adalah menulis dan membaca bahasa Ibrani, dan bahan bacaannya yaitu kitab-kitab suci. Mereka bersekolah di sinagoge atau disebut dengan rumah ibadat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pada usia matang sekolah, kalau sekarang 6 tahun, sudah mulai bersekolah di sinagoge atau di rumah ibadat. Adik-adik, kecenderungan kita untuk menduga bahwa Tuhan Yesus itu pernah sekolah, terutama disebabkan karena kenyataannya bahwasanya Tuhan Yesus itu menguasai banyak bahasa-bahasa asing adik-adik dengan sangat baik. Selain dia menguasai banyak bahasa asing, Tuhan Yesus juga sangat memahami isi kitab-kitab klasik yang sering dikutipnya di luar kepalanya. Besar kemungkinan adik-adik Tuhan Yesus juga kuat penguasaan bahasanya dan juga pemahamannya tentang isi kitab-kitab klasik. Karena apa? Yesus membiasakan diri hadir di sinagoge atau rumah ibadat pada setiap hari Sabat. Kak Masta bacakan dari Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Adik-adik, kata-kata menurut kebiasaannya ini bukan berarti mengatakan kapan Yesus memulai kebiasaannya, melainkan sebenarnya sejak usia dini Yesus sudah dibawa oleh Maria dan Yusuf ke rumah ibadat. Kalian ingat kan, ketika umur 12 tahun, Yesus dengan prakarsanya sendiri, dengan inisiatifnya sendiri, dia ke rumah ibadat, berdiskusi dengan para alim ulama, dan di situ sudah kelihatan kecerdasan dan kepintarannya Tuhan Yesus. Adik-adik, apa sih rahasia kepandaian Tuhan Yesus? Jangan cepat-cepat menjawab, dialah Kak Masta, Tuhan Yesus kan anak Allah. Kak Masta bacakan lagi dari Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar. Adik-adik, rahasia kepandaian Tuhan Yesus terletak pada kegiatan belajar. Walaupun dia adalah putra Allah, namun dia menempuh upaya belajar. Kedudukannya sebagai putra Allah bukan berarti membebaskannya dari kewajiban untuk belajar. Nah, kalau Yesus yang adalah putra Allah perlu belajar, apalagi kita. Kalau Yesus saja adalah putra Allah, mau belajar, mengapa kita tidak? Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami terus belajar dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami ini. Amin. Yesus memberkati. Shalom.